Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf ya, kita bergeser jadwal karena teman-teman informasinya ada kegiatan. Jadi yang harusnya kita tatap muka juga karena berhubung labnya juga sedang digunakan. Jadi daripada nanti susah cari jadwal ya teman-teman ya, saya pertimbangannya online aja gitu. Kemudian tadi saya juga nunggu teman-teman ya, karena jumlahnya kalau tidak salah di kelas kita ada sekitar 28, tapi dari tadi saya tunggu kayaknya masih kurang dari 20 gitu ya. Jadi daripada nanti saya ngulang sesuatu hal gitu ya, saya biasanya lebih apa ya istilahnya kalau bisa lebih banyak paling enggak ada 20-an mahasiswa biasanya saya baru mulai gitu. Oke. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita bisa mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk hari ini silahkan ya, nanti teman-teman mungkin sambil membuka laptopnya untuk mengisikan presensinya ya, yang ada di Leads. Kemudian nggak apa-apa ya, dengan ada 20 mahasiswa kita mulai aja ya daripada nunggu ya. Karena biasanya saya tunggu sekitar 20 dulu. Karena nanti biasanya takutnya ada sesuatu hal yang mungkin terlewat gitu. Saya pengennya kalau misalkan sudah all join gitu ya, jadi nggak ada yang mengulang dan sebagainya gitu. Jadi bisa bareng-bareng. Baik, silahkan diisikan dulu untuk attendance-nya dan materinya juga sudah saya share. Nanti kita bahas bersama dulu, baru nanti kita cobakan untuk latihannya. Nanti latihan bagi yang sudah mengerjakan atau mungkin sudah mencoba, bisa nanti seperti biasa ya, sambil share screen hasilnya, percobaannya seperti apa. Baik, saya sembari share screen dulu untuk materinya. Sebentar. Baik, pada pertemuan 10, kita akan belajar terkait dengan konsep namanya pattern matching, teman-teman. Pattern matching di sini adalah suatu pencocokan ya, pencocokan pola atau karakter, pencocokan pola atau karakter ya. Sebentar. Pencocokan pola atau karakter ya. Kemudian fungsi string digunakan untuk menampilkan data yang didasarkan pada pencarian dengan karakter ya. Jadi teman-teman akan melihat pola dari suatu karakter. Kata kuncinya dari pattern matching adalah patternnya itu adalah pola karakternya. Jadi nanti teman-teman akan melihat pola dari karakternya. Pada pencarian data digunakan sintak like. Jadi nanti teman-teman mungkin akan menambahkan ya nanti kata-kata like ini ya. Jadi tidak usah diubah ya, memang like ini adalah statement atau pernyataannya. Pada dasarnya sintak like hampir sama ya dengan sintak sama dengan teman-teman. Kalau untuk sintak sama dengan, maka pencarian harus sesuai dengan kata yang kita buat. Tetapi nanti jika teman-teman menggunakan like ya, karakter yang akan ditampilkan ini tidak harus lengkap, hanya dengan menuliskan salah satu huruf atau kata saja, maka semua data yang dicari nanti akan ditampilkan. Nah, kata kuncinya ada di sini ya, sisi kalau di saya tepatnya di kanan ya. Jadi kalau sama dengan itu seperti kalau kita menggunakan ini ya teman-teman ya, analogi matematis. Kalau misalkan pakai penjumlahan gitu ya, matematis misalkan satu ditambah nggak keluar ya, sebentar. Pakai analogi matematis ya, satu ditambah satu sama dengan berapa gitu ya, berarti hasilnya harus sama dengan. Nah, kalau kita menggunakan like, maka like ini kecenderungannya adalah yang ini ya, sama gitu ya, tapi samanya ini tidak harus keseluruhan ya semua data, tapi ada komponen yang nanti sudah memenuhi gitu ya, nanti bisa diistilahkan ini ya, sama alike gitu ya, mirip. Nah, dua simbol khusus untuk pencocokan pola ya. Nanti teman-teman mungkin akan menggunakan tadi like atau mungkin ada sama dengan, ada juga tanda persen ya. Kemudian ada juga tanda ini ya, underscore ini teman-teman.
Nah, kalau untuk yang persen digunakan untuk mencocokkan karakter sebelum atau sesudah tanda ini ya, maaf ini typo, tanda persen. Sedangkan untuk ini ya, underscore digunakan untuk mencari karakter sebanyak jumlah tanda. Jadi perhitungannya satu underscore itu merepresentasikan satu karakter, teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk kata untuk gitu ya, untuk berarti ada 5 ini ya, 5 underscore ya, 5 karakter ya strukturnya. Kemudian kebalik, maaf. Nah, kita masuk untuk struktur ya. SQL like clause ya. Untuk membandingkan suatu nilai yang mirip dengan nilai tertentu menggunakan operator wildcard berupa persen, tadi yang kita kenal ya, persen atau underscore. Nah, persen merepresentasikan ya 0, 1 atau banyaknya karakter angka. Sedangkan underscore merepresentasikan satu karakter angka. Misalkan nanti teman-teman diberikan satu statement ya. Like ini ya 200% ya, ada tanda petiknya. Nah, nanti untuk penjelasan dari statement atau pernyataan ini atau sintaks ini berarti nanti teman-teman diminta ya nanti ya kita komputer diminta untuk mencari nilai yang diawali dengan 200 karena dia like ya yang ada 200-nya. Karena diawali di sini berarti nanti persennya yang ada di belakang nih teman-teman. Nah, coba kalau kita lihat contoh yang kedua. Like, kemudian tanda petik ya, persen, 200, kemudian ada persen lagi. Nanti di sini adalah pernyataan di mana digunakan untuk mencari semua nilai yang di mana saja ada 200-nya. Kalau yang tadi ada persennya di belakang, berarti diawali ya teman-teman ya. Jadi sebelum persennya yang diawali. Gitu kan. Kemudian kalau memang diapit persen berarti yang di tengah-tengahnya gitu ya di mana saja ada 200-nya. Kemudian like underscore. Ini ya petik underscore 00% tutup lagi ya. Nah, di sini nanti si komputer diminta ya mencari semua data yang memiliki nilai 00, teman-teman. Jadi yang sama adalah yang tidak diberi underscore. Jadi sini sudah diberi keterangan ya, kalau 00-nya harus sama nih. Di mana di posisi yang kedua 0-nya ya, karena kita mulainya dari kiri ya teman-teman ya. Kita hitung karakter nomor satunya di sini. Dari underscore ini karakter nomor 1, kemudian ini karakter kedua, di kanannya berikutnya adalah karakter yang ketiga. Maka 00 di posisi 2 dan 3 ya. Posisi apa saja ini hanya 1. Jadi di sini dihitungnya 1, 2, dan 3 gitu ya. Dihitungnya sama kayak ngitung karakter aja. Nah, di mana tadi difokuskan ada 00-nya. Kemudian like ya, petik 2 underscore persen underscore persen. Nah, nanti di sini si komputer diminta ya mencari semua nilai yang diawali dengan 2. Karena di sini coba teman-teman perhatikan seperti yang tadi ya. Ada 00 berarti nanti yang diminta ada 00-nya. Kalau ada 2 berarti di sini ada angka 2-nya. Kemudian ada karakter underscore ini berarti tidak terdefinisikan teman-teman. Karakter apa saja bisa ya, tapi 2-nya harus 2 dulu. Kemudian di sini di akhir yang di atas berarti 0 dan 0. Kemudian dengan panjang minimal 3 karakter. Nah, teman-teman bisa hitung ya. Di sini ada underscore karakter yang kedua, underscore karakter yang ketiga. Di mana di sini ada ini ya, persennya, teman-teman. Kemudian like persen 2 ya. Cari semua nilai yang diakhiri. Nah, kebalikan dari yang di atas nih, teman-teman. Kalau persen ditaruh di akhir, maka di sini yang diawali dari suatu bilangan misalkan atau mungkin huruf gitu ya. Nah, kalau persennya ditaruh di depan, maka cari semua nilai yang diakhiri, teman-teman. Jadi angkanya yang di belakang ya, 2. Kemudian like petik ya, underscore 2%3 ya. Kemudian ditutup lagi dengan petik. Nah, di sini nanti komputer diminta untuk mencari ya nilai yang memiliki angka 2 di sini ya, angka 2 pada posisi yang kedua. Karena di sini kita lihat ada underscore. Underscore di sini berarti menyatakan ada karakter sebelumnya, sebelum angka 2. Kemudian ada persen dan diakhiri dengan angka 3 ya. Berakhirnya dengan angka 3. Kemudian like 2, ini underscore 3 ya.
cari semua nilai yang diawali dengan angka 2, karena di sini sudah diberikan angka 2. Kemudian ada ini ya teman-teman ya. Ini coba nanti teman-teman mungkin kalau misalkan sambil ngetik kelihatan ya, karena ini udah diketikin jadi nggak terlihat ya. Kalau sudah underscore jadi satu gitu ya, maksudnya di typing bareng gitu jadi nggak kelihatan ya, cuman seperti garis aja ya teman-teman ya, cuman kayak satu garis ya, padahal di sini terdiri dari 3 underscore ya, karena total karakter ada 5. Jadi di sini ada 3 karakter di tengahnya nih teman-teman, karena kebetulan underscore kalau kita mungkin pakai font tertentu underscore-nya nggak kelihatan pisah ya, tapi kayak garis ya, membentuk garis nyambung gitu. Jadi nanti mungkin kalau sambil teman-teman mengetikkan kelihatan ya berapa kali menekan tombol underscore-nya. Nah, di sini diawali 2 dan diakhiri dengan 3 ya. 3-nya di belakang, di mana keseluruhannya ada 5 karakter. Balik. Nah, oke. Kalau kita melihat contoh ya, like gas glow. Ini berarti yang di tengah kayak tadi ya teman-teman ya. Artinya digunakan untuk mencari data pada kolom tertentu yang menggunakan karakter gas glow. Sama dengan contoh kita yang sebelumnya tadi ya. Bahwa di sini kita diberikan angka 200 tepat diapit oleh kedua tanda persen. Di mana saja yang ada angka 200-nya. Nah, sama dengan contoh ini, ketika kita diberikan contoh ya, like persen gas glow, jangan lupa petiknya ya. Nah, di sini berarti nanti teman-teman diminta untuk mencari karakter ya, yang ada kata gas glow-nya. Nah, bentuk umumnya tadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti, misalkan dibuat dalam strukturisasi, ini adalah statement like-nya. Kemudian, misalkan teman-teman akan implementasikan di dalam struktur sintaks ya, atau codingan untuk database, nanti silakan teman-teman menuliskan contohnya bisa seperti ini. Select all ya, select bintang gitu ya. From nama tabel, tabelnya apa, kemudian where nama kolomnya. Misalkan kolomnya kolom barang, misalkan namanya yang apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa berikan satu ketentuan yang apa yang diminta misalkan. Kemudian sama juga secara keseluruhan untuk strukturnya teman-teman bisa menggunakan select all ya, kemudian nama tabel dan kemudian nanti where nama kolom. Di mana untuk like-nya di sini nanti yang mungkin akan berubah ya, karena sesuai yang kita pelajari konsep contoh ini ya tadi ya, ada beberapa ragam untuk mencari mana sih letak misalkan bilangan tertentu ataupun mungkin struktur kata-kata tertentu yang memang teman-teman cari gitu ya. Nah, nanti di sini bisa disesuaikan ya nanti persen yang ada di akhir di sini atau persen di awal gitu ya. Nanti dengan menggunakan contoh yang berdasarkan kasus masing-masing atau tadi dengan underscore gitu ya. Nah, kita lihat untuk contohnya. Misalkan kita punya contoh tabel ya. TB pemesanan dengan data sebagai berikut. Nah, di sini misalkan ya ada kode, kolom kode, kemudian nama, jenis kelamin, dan nomor handphone. Misalkan kita ingin menampilkan ya data pemesan yang mengandung nama Andri. Maka sintaksnya teman-teman coba perhatikan select all ya atau select bintang from nama tabelnya adalah tadi TB pemesanan ya, tabel pemesanan. Where-nya diambil dari apa? Nama kolomnya di sini di atasnya. Karena yang diminta adalah mengandung ini ya, data pemesan. Pemesan berarti orangnya ya, kita ambilkan dari kolom nama. Kemudian yang ada namanya Andri. Maka di sini saya ambil kolomnya nama ya, kolom nama, like-nya berarti mengandung nama Andri karena tadi ya berada di tengah gitu ya teman-teman, berarti yang diapit dengan tanda persen ya, ada Andri di tengah-tengah dari persennya. Maka nanti dari keseluruhan data si customer ini, si pemesan, nah nanti akan dipanggil yang ada kata Andrinya. Mungkin teman-teman bisa lihat sekilas ini ya dari yang saya soroti ya. Nah, di sini kita akan dapatkan hasil dari sintaks yang ada di atas. Maka diperoleh ada 3 customer atau 3 pemesan ya yang memiliki nama Andri gitu sebagai output dari proses ini ya tadi ya pattern matching atau yang matching ya dengan pattern atau patternnya kebetulan nama Andri. Kemudian misalkan di sini ini ya teman-teman.
Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Misalkan kita ingin menampilkan semua data pemesan yang kecuali data yang mengandung nama Andri. Jadi kalau tadi kita mencari yang namanya ada Andrinya, kalau yang sekarang nggak ada Andrinya, harus nggak ada Andrinya di sini ya. Kecuali di sini hati-hati ya teman-teman. Ini kan sebenarnya kayak kalau teman-teman dulu pertanyaan ketika sekolah ya, kecuali ini biasanya agak berlawanan gitu ya. Maka nanti sintaksnya coba kita perhatikan bersama ya. Select bintang, select all ya. From tabelnya, nama tabel, TP pemesanan. Where, nama karena kita akan mencari nama pemesan ya teman-teman ya. Data pemesan nanti akan kita carikan by name ya. Berdasarkan nama, berarti kolom yang diambil adalah kolom nama. Kalau yang diminta adalah kecuali data, berarti kan yang tidak ya. Yang tidak kalau kita menggunakan analogi mungkin teman-teman sedikit mengingat kembali ya pelajaran waktu matematik ya ketika sekolah kan ada negasi atau berlawanan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tadi punya istilah like berarti yang not-nya ya, not-nya adalah not like gitu ya, lawannya gitu, negasinya. Not like berarti sama statementnya, tidak mengandung nama Andri, berarti kan sudah di cover tidaknya not like, kemudian tetap patternnya adalah Andri. Maka hasil dari sintaks tersebut akan ditampilkan. Di sini ada data pemesan yang tidak menggunakan nama Andri. Kemudian kita lihat di sini contohnya ya, bentuk umum. Perintah yang digunakan untuk menemukan nama dengan awalan huruf yang ingin dicari. Mencari nama dengan awalan huruf A, misalkan. Di sini diberikan contoh ya teman-teman ya. Misalkan dari ini ya, tabel toko bunga. Di sini ada, oh maaf, namanya ini daftar bunga, maaf. Kalau DB-nya ya, database-nya namanya toko bunga database-nya. Kalau tabelnya di sini ya, kan select all from nama tabel ya, daftar bunga. Nah, dari daftar bunga di sini misalkan kita diberikan data ya, saya buka keseluruhan aja biar kelihatan. Kita punya kolom beberapa ya, ada nama, ada jumlah stok, umur bunga, dan juga ID bunga. Nah, kebetulan datanya ada 3, teman-teman diminta ya, untuk mencari nama dengan awalan huruf A. Maka nanti untuk sintaks yang digunakan, maka silakan bisa menggunakan select all, select bintang ya, select all. Kita ambil semua kolom ya, kemarin yang saya sampaikan di kelas yang sebelumnya ya. Kalau select all itu akan mengambil semua kolom. Kalau teman-teman diminta hanya beberapa kolom atau mungkin kolom tertentu, silahkan select ini ya tanda bintang, teman-teman bisa gantikan. Misalkan dengan nama saja, ataupun mungkin nama dengan jumlah stok, ataupun mungkin umur bunga, dan sebagainya gitu ya. Pakai koma kalau misalkan lebih dari 1. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya. Kalau kita tadi diminta mencari nama dengan awalan huruf A, untuk sintaksnya select all from. Tabelnya namanya daftar bunga, where. Nah, di sini nama kolomnya adalah nama. Kemudian kita gunakan tadi sintak pattern matching, like, kemudian awalan huruf A kemudian persen. Maka dari 3 data, mawar, melati, dan anggrek, mana yang memiliki awalan huruf A? Tentunya teman-teman bisa melihat ya, anggrek ya. Maka data yang akan ditampilkan ternyata sudah sesuai. Berarti sintak ini adalah sintak yang benar ya. Diambil data yang memiliki nama bunga dengan awalan A. Kemudian kita lanjut. Perintah yang digunakan untuk menemukan nama dengan akhiran huruf yang ingin dicari. Kalau yang tadi kita menggunakan awalan ya teman-teman. Yang ini untuk akhiran, berarti di belakang ya yang diperhatikan. Nah, sebagai contoh, misalkan mencari nama dengan akhiran huruf R. R tapi di akhir ya teman-teman. Nah tadi kita menggunakan data serupa ya tadi ya kita punya tabel ini ya daftar bunga. Nah ini coba teman-teman bisa perhatikan ya kita memiliki 4 kolom di mana terdapat ini ya 3 data mawar, melati dan anggrek.
di mana tadi kata kuncinya kita diminta mencari nama. Jangan lupa yang diminta itu namanya, tapi akhirannya itu berakhiran R. Nah, kita lihat struktur sintaks yang digunakan. Select all, select bintang ya. From daftar bunga ini adalah nama tabel. Where nama di sini adalah nama kolom. Kemudian like. Agak sedikit bertukar teman-teman. Kalau tadi awalan berarti persen ada di belakang. Tapi kalau teman-teman diminta untuk mencari akhiran, maka silahkan persennya dulu, baru hurufnya gitu ya, R gitu. Maka berakhiran R. Nah, kalau kita lihat sekilas aja dulu dari data aslinya. Dari ketiga data ini, mana yang berakhiran R? Tentunya teman-teman bisa melihat ya, di sini ada mawar ya, R ya. Maka coba kita lihat hasil output dari eksekusi sintaks ya, atau si komputer mengeksekusi tadi ya, coding yang kita buat ya di dalam database. Maka benar ya teman-teman ya, datanya adalah mawar, R ya. Nah, ini untuk yang akhiran. Kemudian untuk bentuk umum contoh yang ketiga, misalkan perintah yang digunakan untuk menemukan nama dengan di tengahnya ya huruf yang ingin dicari. Sebagai contoh, misalkan mencari nama dengan di tengahnya itu ada huruf W-nya. Kalau tadi kita lihat contoh di awal, akhir, dan yang sekarang di tengah, teman-teman. Masih menggunakan tadi ya, tabel yang sama dan juga 3 data ya yang kita gunakan. Coba kita lihat bersama untuk contoh sintaknya. Nah, di sini contohnya kita lihat select all, select bintang ya, from daftar bunga ya, where nama, like ya di sini. Nama ya sama ya, tabelnya daftar bunga, where nama ada nama kolomnya adalah nama, like, kemudian kalau kita mencari yang karakternya di tengah, berarti nanti jangan lupa ini ya persen yang akan mengapit karakter tersebut. Maka di sini tadi diminta adalah hurufnya adalah W ya, karakternya adalah W. Maka di sini W akan diapit oleh 2%. Kemudian jangan lupa dengan tanda petik ya teman-teman. Nah kalau kita lihat nih teman-teman, sekilas dari data yang telah diberikan, maka dari ketiga nama bunga ini yang memiliki ya karakter atau huruf ya yang di tengahnya ada W ya, itu ada mawar saja ya, hanya data mawar saja ya. Maka coba kita lihat hasil eksekusi sintaks, maka di sini akan ditampilkan ya, benar ya bahwa datanya hanya mawar saja yang berisi karakter tengah W ya. Kemudian ada contoh yang keempat. Perintah yang digunakan untuk menemukan nama dengan jumlah karakter yang ingin dicari. Misalkan sebagai contoh, mencari nama dengan jumlah 5 karakter dengan cara membuat karakter underscore sebanyak 5 kali. Nah, di sini kalau yang tadi kita mungkin lebih banyak melihat ini ya, karakter tetapi kesamaannya dengan menggunakan persen ya. Kalau di sini nanti kita akan terapkan underscore-nya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan kita masih menggunakan tabel yang sama, daftar bunga ya, di mana kita langsung lihat coba sintaksnya ya. Select all atau select bintang from daftar bunga, where nama, coba teman-teman perhatikan, kalau ini sedikit berbeda ya, kita menggunakan like tetapi tidak pakai persen ya, tapi di sini langsung ke underscore dan sebanyak 5 kali. Nah, nanti teman-teman cukup tuliskan, jangan lupa petiknya, kemudian underscore-nya. Kebetulan kalau di dalam codingannya ya teman-teman ya, sintaksnya ini teman-teman mungkin agak lebih terlihat ya dibandingkan pakai apa namanya font yang tadi ya, font yang di materi tadi kan nggak kelihatan ya, kayak cuma garis. Kalau di sini kayaknya terlihat teman-teman terpisahnya 1, 2, 3, ini malah 6 kayaknya deh malah misahnya. Nah nanti mungkin teman-teman cocokkan ya, kalau di saya kelihatannya malah 6 ini ada underscore-nya. Nah, underscore-nya ini 6, benar ya, yang keluar ini melatih. Harusnya kalau memang 5, teman-teman nanti di sini tolong dicek ya. Karena mungkin underscore kan kadang-kadang ini ya, kehitungnya kayak terlihat garis gitu ya. Nanti teman-teman ketika ada soal terkait underscore, mungkin saya minta teman-teman lebih berhati-hati ya. Karena nanti underscore ini jatuhnya kayak kelihatan kayak garis. Takutnya misalkan seperti ini tuh, kalau teman-teman lihat ada pemisah antar underscore tapi kecil sekali.
Jadi nanti bisa kehitungnya ini kan diminta 5 tapi ini masuknya 6. Makanya yang dipanggil adalah datanya melati ya. Harusnya logiknya mungkin teman-teman bisa dapat ya. Kalau 5 karakter tentunya dari keseluruhan pasti akan dipanggil yang mawar kan. Nah, karena kebetulan di sini teman-teman mungkin lihat sekilas ya. Nah, di sini ada 6 karakter ini. Harusnya 5 ya. Nanti mungkin rekan-rekan berhati-hati ya kalau pakai underscore. Mungkin bisa kalau misalkan takut salah dihitungin berapa kali mencet underscore-nya gitu. Jadi biar nggak salah ini ya. Nanti soalnya kalau misalkan teman-teman salah jumlah underscore berarti nanti data yang dipanggil juga akan menyesuaikan dari jumlah underscore teman-teman. Nah, seperti ini kan harusnya soalnya 5, yang diketik ada 6. Maka data yang akan dipanggil adalah sesuai apa yang diinstruksikan. Karena komputer itu biasanya hanya menjalankan instruksi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin human error ya teman-teman harus lebih memperhatikan lagi ya gitu. Baik, ini tadi ya struktur umumnya ya teman-teman ya tadi ya. Kalau misalkan kita dengan persen belakang ini ya berarti start ya atau awalan, persen di awal berarti at the end ya belakangnya gitu ya. Yang di tengah ini berarti diapit oleh persen ya. Kemudian di sini ya find any value yang ada R di second position. Nah, ini ada beberapa karakter. Nah, silakan kalau dengan underscore, satu underscore dihitung satu karakter. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan karakternya terletak di nomor berapa kalau dihitung dari kiri ya. Kemudian sama ya, yang kedua ini juga sama. Kalau di sini underscore di depan ini yang di kedua ya. Kemudian ini ada kalau sekilas sih saya lihatnya ada 2 underscore teman-teman. Jadi ini harusnya contain atau terdiri dari 3 karakter ya, at least 3 karakter kan. Nah ini mungkin nanti teman-teman sambil perhatikan ya kalau underscore. Ini kebetulan sama fontnya underscore itu terbaca sambung. Jadi nggak kelihatan ya pemisah antara satu karakter sama karakter berikutnya. Kemudian finds any value start with A, ends with O ya. Jadi dimulai dari A, berakhir dengan O, teman-teman bisa letakkan persen di tengahnya. Nah, ini hanya contoh-contoh bentuknya ya. Nah, ini beberapa contoh lagi ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada informasi pencocokan pola SQL memungkinkan menggunakan tadi ya, teman-teman ada underscore ya untuk mencocokkan karakter. Sebentar. Tunggal ataupun teman-teman menggunakan persen tadi ya untuk mencocokkan jumlah karakter yang berubah-ubah. Kemudian di MySQL, pola SQL tidak peka terhadap huruf besar kecil secara default. Jadi kata kunci ini teman-teman bisa perhatikan. Tidak peka huruf besar kecil. Jadi nanti teman-teman misalkan kebetulan ngetiknya ya pakai caps lock gitu ya, kapital misalkan. Nah itu enggak apa-apa. Misalkan sama yang kecil nggak apa-apa teman-teman. Karena nanti yang akan dinilai adalah tidak peka. Jadi mau kecil atau besar ya nggak apa-apa gitu. Kemudian jangan gunakan sama dengan atau ini ya. Ini tanda tidak sama teman-teman seperti ini. Atau pakai sama dengan tanda seru itu juga tidak sama artinya. Jadi tanda seru kemudian sampingnya ada sama dengan itu artinya not atau tidak sama. Dan juga tanda ini ya lebih besar lebih kecil tapi dipasangin seperti ini artinya not. Jadi lawan dari sama dengan berarti tidak sama. Nah ini saat menggunakan pola SQL. Kalau rekan-rekan menggunakan sama dengan dan juga ini ya tidak sama, ini nanti kecenderungannya adalah berarti langsung teman-teman kayak kalau misalkan di dalam matematika ya, kalau misalkan 1 ditambah 1 ya harus sama dengan 2, nggak bisa 2,5 dan sebagainya gitu ya. Mungkin teman-teman akuntansi pasti selalu berhubungan dengan angka gitu ya. Jadi teman-teman fixed price ya, jadi angkanya tetap gitu. Gunakan operator perbandingan like atau not like. Jadi nanti teman-teman boleh menggunakan like atau mungkin kayak tadi kasusnya ya yang tidak sama ya tadi ya tidak sama dengan nama customer Andri tadi ya di contohnya. Kemudian untuk menemukan nama dimulai dengan B ya. Misalkan ini ada soal ya untuk menemukan nama yang dimulai dengan B. Nah, di sini ada ini kemarin yang teman-teman menggunakan data pets ya atau binatang peliharaan nih. Jadi dari tabel binatang peliharaan kita diminta yang berawalan B. Jadi B-nya mau B kapital, B kecil nggak ngefek ya teman-teman. Kita lihat B-nya dia tulisnya seperti ini. Jadi select bintang, select all from pet, tabelnya pet, where name ya namanya like B. B-nya kan B kecil. Tapi kebetulan nama yang ditarik di sini datanya adalah B kapital. Jadi ini adalah pembuktian ya dari ini ya
poin yang nomor 2 bahwa SQL tidak peka huruf besar kecil. Teman-teman typing pakai kapital atau typing dengan huruf kecil, hasil resultnya akan sama. Kemudian untuk menemukan nama yang diakhiri dengan FY. Nah, di sini select bintang from pet ya, tabelnya pet where name like persen dulu, baru nama akhir ya, FY. Nah, di sini akan diberikan data Fluffy sama Buffy. Kemudian untuk menemukan nama yang mengandung W, ini mirip yang tadi teman-teman. Kalau ini hanya datanya berbeda ya. Kalau tadi kan nama bunga ya. Kalau ini kan yang pets atau binatang peliharaan. Jadi di tengah-tengahnya berarti diapit dari kedua tanda persen. Maka di sini kita peroleh ya, ada beberapa binatang ya, Klaus, Browser, sama Whistler ya, yang ada W-nya. Kemudian untuk menemukan nama yang mengandung tepat 5 karakter. Gunakan contoh 5 karakter pola ya. Kita menggunakan underscore tadi. Jadi nanti teman-teman silahkan ya menggunakan underscore. Misalkan sintaksnya adalah select all atau select bintang ya. From pet where name like ya. Jangan lupa ini mirip yang tadi ya, kasus yang melati tadi ya. Jadi underscore-nya silahkan ya. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan teman-teman ada berapa. Nah nanti mungkin kalau bingung dihitung aja berapa kali ngetik underscore gitu ya. Pastikan saja sudah 5 kalau memang yang diminta 5 atau 6 gitu ya. Tergantung misalkan dari permintaannya. Kalau memang 5 nanti ini kebetulan ini sama ya, benar ya. Jadi 5 karakter yang akan dipanggil. Nah, kalau ada 6 kan nanti ada Fluffy ini ikut kepanggil ya. Kemudian bentuk umum lainnya ya. Jenis pencocokan pola lain yang disediakan oleh MySQL menggunakan ekspresi reguler yang diperluas. Saat menguji kecocokan untuk jenis pola ini, gunakan operator. Nah ini, regex ini nggak terlalu sih teman-teman, ini tambahan aja. Pakai yang tadi aja, lebih common, lebih banyak digunakan yang like dan juga tadi ya, underscore dan sebagainya. Nah daftar ini untuk tambahan aja teman-teman, regex ini nggak usah aja nggak apa. Karena nanti pas ini juga ini ya, langsung kita lihat aja contohnya ya, kalau misalkan dipakai ya. Sebenarnya bisa sih, tapi jarang dipakai. Biasanya lebih banyak pakai yang ini, like teman-teman. Kita lihat aja deh, nggak apa-apa, kita ulas dulu. Nah, gunakan operator regexp dan not regexp atau r-like dan not r-like yang merupakan sinonim. Daftar berikut menjelaskan beberapa karakteristik ekspresi reguler yang diperluas ya. Titik cocok dengan karakter tunggal apapun, karakter kelas karakter, maaf. Contoh dengan karakter apapun dalam tanda kurung, misalkan kurung ABC ya, cocok dengan A, B, dan C untuk memberikan rentang karakter A sampai Z ya, berarti hubungan apapun dari huruf A sampai dengan Z. 0 sampai 9 berarti cocok dengan ini ya, huruf 0 sampai 9 ya. Kemudian cocok dengan 0 atau lebih dari contoh yang mendahulunya. Misalkan X ada bintang cocok dengan sejumlah X karakter. Kemudian cocok dengan sejumlah digit dan titik bintang ya. Cocok dengan beberapa pun. Kemudian pencocokan pola ekspresi reguler ini berhasil jika pola cocok di mana saja dan dalam nilai yang diuji. Nah, ini berbeda dengan kecocokan pola like. Nah, ini nanti kita coba lihat contohnya ya. Kemudian untuk mengaitkan pola sehingga harus cocok dengan awal atau akhir yang diuji menggunakan ini ya, ada tanda apa nih? Pangkat ya, eksponensial ya. Di awal atau di akhir pola. Coba kita lihat ya, teman-teman. Ekspresinya kalau pakai regexp. Untuk menemukan nama yang dimulai dengan B, gunakan ini ya, tanda apa namanya? Pangkat ya, eksponensial ya, untuk mencocokkan awal nama. Misalkan kita diberikan contoh, select all from pet ya, where name-nya regexp ada ini ya. Tadi kita diberikan eksponen pangkat B, dimulai dengan B. Maka sama teman-teman, mirip dengan yang tadi. Kalau tadi kan pakainya kita like, ini pakai regexp, tapi jangan lupa kalau di sini pakainya pangkat ya, pangkat B. Nanti akan berawalan B ya. Awal nama B. Maka di sini akan keluar Buffy dan Browser. Jadi sama teman-teman fungsinya. Tapi kalau regexp kalau saya pribadi ngelihatnya typingnya lebih banyak. Kalau like kan cuma 4 karakter tuh. Kalau regexp kan
ada 6 karakter yang harus diketik gitu. Jadi terserah teman-teman sih, ini ada opsi yang lainnya. Tapi memang tidak terlalu common atau tidak terlalu general, tidak terlalu sering digunakan, lebih banyak yang like. Tapi ini adalah opsi yang lain, silahkan kalau ingin mencoba. Kemudian untuk memaksa perbandingan RGXP menjadi case sensitif, gunakan kunci binary untuk membuat salah satu string menjadi biner. Query hanya cocok untuk huruf kecil ya. Misalkan ini ya, select bintang from path where name RGXP binary ya. Di sini diubah dulu ke biner. Binary itu berarti terdiri dari apa nih teman-teman? Biner ya. Ada 2, ada 0 dan 1 gitu. Nah, untuk menemukan nama yang diakhiri dengan FY, gunakan tanda S ya, $, untuk mencocokkan akhir nama. Misalkan kita lihat di sini. Sintaksnya select bintang ya, from path where name RGXP. Kalau tadi kita gunakan ya di akhir untuk FY, tadi kan kita pakainya yang persen ya teman-teman. FY-nya di belakang tapi pakai persen ya. Kalau di sini dolarnya yang di belakang, kemudian FY-nya lebih dulu gitu. Nah di sini akhirnya ada FY-nya. Caranya dengan RGXP, FY, dan dolar. Nah, agak sedikit berbeda aja strukturnya. Tetapi secara fungsionalitas sama ya. Yang keluar datanya adalah fluffy dan puffy. Bedanya kalau yang di atas tadi kita pakai yang ini ya. Persen dulu kan. Persen dulu baru FY kan. Kalau yang untuk RGXP, teman-teman pakainya dolar. Statement dulu, statement akhir baru dolarnya. Hasilnya sama. Kemudian ada contoh yang lain juga. Penerapan RGXP kalau misalkan ada yang di tengah ya mungkin mengandung satu huruf gitu. Nah, di sini nanti teman-teman kalau RGXP mungkin nggak usah nulis persen ya. Jadi di sini lebih simpel. Select bintang from path where name RGXP W aja, nggak usah pakai persen ya. Kalau like kan pakai persen. Di sini langsung W, maka datanya sama ya. Semua data binatang yang ada W-nya akan dipanggil. Karena pola ekspresi reguler cocok jika terjadi di mana saja ya dalam nilai. Dalam query sebelumnya tidak perlu menempatkan karakter pengganti. Biasanya kan tadi ya ada persennya ya teman-teman ya. Kalau di sini mungkin agak sedikit berbeda statementnya, tapi cara penulisannya mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Nah ini ragamnya saja, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mencoba, silahkan mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Kemudian untuk menemukan nama yang berisi tepat 5 karakter, berarti kombinasi teman-teman. Ada eksponensial ya pangkat dan juga dolar ya untuk mencocokkan awal dan akhir. Dan 5 contohnya. Ini kita lihat select all, select bintang ya from path where name RGXP tadi kita diminta 5 karakter teman-teman. Kalau 5 karakter di sini ya ada eksponensial, kemudian titiknya jangan lupa ya. Agak lebih ribet teman-teman. Kalau menurut saya lebih simpel yang tadi ya, 5 underscore. Kalau di sini jadi si 5 titik ya. Kalau tadi kan 5 underscore. Kalau di sini 5 titik 1 2 3 4 5 ya. Kelihatan ya 1 2 3 4 5. Di update ada ini ya eksponensial ya. Ada pangkat apa untuk simbol pangkat gitu ya sama dolar. Oke, kita lanjut. Nah, juga dapat menulis query sebelumnya, hasilnya sama ya teman-teman ya. Ada 5 karakter yang dipanggil. Kemudian juga dapat menulis query sebelumnya menggunakan operator n, repeat n times ya, berapa kali gitu. Select bintang from path where name ya RGXP. Di sini ada n repeat ya, berapa operator, berapa jumlah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ini boleh, jadi titiknya ada 5 kali, kemudian diapit pangkat dan juga dolar. Bisa juga pakai opsi yang di bawahnya, teman-teman. Jadi petik, kemudian pangkat dulu, kemudian titik. N-nya itu menunjukkan berapa karakternya. Misalkan 5 karakter, teman-teman gantikan N dengan angkanya. 5 misalkan. Kemudian jangan lupa ditutup kurung. Kurungnya kurung kurawal ya, bukan kurung siku. Kurung kurawal, kemudian dolar. Nah kalau ini nggak apa-apa sih kalau teman-teman sudah terbiasa ya, karena komposisinya agak sedikit lebih ribet kalau menurut saya. Lebih simpel yang pakai underscore tadi ya, kalau yang untuk ini ya, apa namanya jumlah karakternya. Nah di sini nanti akan dipanggil ya tadi ya, hasilnya yang terdiri dari 5 karakter. Nah ini bentuk umum yang lainnya juga, contoh-contohnya saja.
Saya lebih banyak taruh contoh sebenarnya. Dalam beberapa kasus pencocokan pola setara dengan perbandingan substring ya. Misalkan menggunakan pola untuk menemukan string di satu ujung dan ujung lain dari string seperti menggunakan left dan right ya. Misalkan teman-teman tadi ini ya, ada ini ya, str like ABC gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan left ya, string 3 gitu ya. Nanti keluarnya juga akan ABC atau str like ya. Kalau normalnya kan kita nulisnya kayak gini ya, like-nya kemudian baru persen dan juga ini ya, apa namanya, karakternya ya. Nah ini nanti berarti ada di kanan ya, di akhir gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan right, substringnya ABC. Nah ini yang mana yang lebih mudah? Kalau memang lebih general yang ini nggak apa-apa sih teman-teman, nggak harus pakai ini, kayak pakai fungsi kalau yang ini. Fungsi mirip yang kalau di ini teman-teman. Teman-teman belajar spreadsheet ya, ada itu biasanya fungsi ya. Jadi mengambil beberapa karakter kanan, kiri, tengah dan sebagainya. Kemudian ada juga ya kalau misalkan menggunakan pola dengan nilai non-string. Jadi non-string ini non-huruf teman-teman. Jatuhnya berarti angka ya. Nah, di sini tidak seperti beberapa database lain, MySQL mengizinkan pencocokan pola untuk diterapkan pada nilai numerik. Numerik itu angka ya, teman-teman. Atau tanggal yang terkadang berguna. Tabel berikut menunjukkan beberapa cara untuk menguji tanggal. Tanggalnya D maksudnya di hari ya, menggunakan pemanggilan fungsi yang mengekstrak bagian tanggal dan menggunakan kecocokan pola yang setara. Pasangan ekspresi ini benar untuk tanggal yang terjadi pada tahun ini ya, tahunnya, kemudian bulannya, hari ya. Nah, misalkan di sini functionnya ya, kita diberikan tahun 1976, monthnya 4 ya, D-nya tanggalnya 1 ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan menyusun ya pattern matching, teman-teman bisa nih membuat statement di mana struktur dari yang ada di dalam petik ya setelah kata like, nanti teman-teman strukturisasi atau bentuk sesuai dengan yang diminta. Di sini kebetulan teman-teman akan menampilkan yang tanggalnya. Biasanya nanti teman-teman kalau melihat data di dalam sistem komputer, kebanyakan kita formatnya seperti ini teman-teman. Saya tulis aja ya. Mungkin teman-teman sudah hafal ya. Jadi biasanya itu kita pakai struktur ini. Maaf ke ini ya, nggak keluar ya. Sebentar, pakai ini aja. Nggak keluar pen ininya ya. Sebentar. Ini tuh Y, Y, Y. Jadi ada 4 digit tahun, kemudian biasanya baru M gitu ya. M, month, kemudian D. Ini biasanya standar umum yang digunakan kalau komputer bentuknya seperti ini. Tapi nanti bisa juga teman-teman ada yang formatnya bertukar ya. Kalau teman-teman melihat data di Excel itu kan biasanya bisa juga ya kalau menggunakan Western gitu kan tidak jarang ada juga ya yang model dari bulan dulu gitu ya. Kemudian tanggal baru tahun di belakang juga ada ya. Nah ini biasanya menyesuaikan saja sih formatnya gitu. Nah, ini tadi kita sampai di sini ya, contohnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memanggil tadi tanggal, maaf, tahun, year ya. Jadi silakan distrukturisasi misalkan seperti ini gitu ya. Kemudian baru berikutnya apa gitu. Kemudian yang di bawahnya kebetulan teman-teman ingin memanggil month atau bulannya, tapi kebetulan pas ya yang ada di tengah ya untuk struktur yang ini ya, Y, M, dan D. Ada di tengah maka diupdate dengan persen ya tadi ya. Di mana dengan tanda strip mungkin. Kemudian like yang terakhir. Misalkan teman-teman akan melihat pada tanggalnya. Nah, tanggal di sini biasanya kan diletakkan di akhir ya. Nanti di sini dari persennya ya, di strip langsung ke tanggalnya. Oke, nah saya kira demikian untuk materinya teman-teman. Nanti kita bisa cek bersama ya sebentar. Ke latihannya, silahkan bisa bergeser ke latihannya ya. Di sini silahkan dicek ya untuk latihan P10-nya. Nih ya teman-teman ya, silahkan bisa dicoba dulu untuk latihan P10. Kita coba buka ya sebentar. Latihan P10. Nah silahkan teman-teman nanti bisa cobakan ya, saya sambil share screen dulu. Saya buka filenya dulu sebentar. Silahkan teman-teman di-download, dicoba dulu. Sebentar. Gimana ya? Button
Pindah. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Silahkan nanti bisa dicobakan untuk latihan P10. Nah, instruksinya adalah tampilkan perintah SQL seperti biasa ya, beserta outputnya. Nah, nanti di sini kebetulan untuk latihan P10 sudah tidak ada ketentuan ya database-nya. Jadi silakan nanti bisa rekan-rekan menentukan nama dari database-nya. Silakan, tidak ada ketentuannya. Tapi di sini di dalam database yang mungkin teman-teman telah buat, nanti silakan ya bisa membuat ini ya, ada tabelnya ya, employee, kemudian diisikan datanya dan dicobakan beberapa statement query yang tadi sudah dipelajari. Tapi hati-hati di sini ya. Kalau memang teman-teman ingin copy, cek dulu ya. Tidak jarang ini agak berbeda. Mungkin karena font ya. Jadi tanda petik itu kadang-kadang ada yang nggak dihitung teman-teman. Karena dari teks. Nanti dicek lagi ya. Kalau misalkan ada yang error mungkin takutnya karena tinggal langsung kopas gitu ya. Nanti ada errornya. Nanti dicek lagi petiknya sudah benar atau belum. Kalau belum nanti silahkan diganti ya dengan tanda petik yang teman-teman typing lewat keyboard gitu. Kemudian silahkan dicek ya nanti statement berikut ini hasilnya seperti apa. Kemudian untuk kasus yang kedua membuat tabel barang. Di sini sudah ada strukturnya, silahkan dibuat. Nanti tinggal mengisikan ya datanya, kemudian mencobakan beberapa SQL gitu ya, yang akan menghasilkan beberapa output seperti pada soal yang telah ini ya diberikan hasil outputnya ya, gambarannya seperti ini hasil outputnya. Silakan nanti distrukturisasi bentuk tadi ya pattern matching atau penggunaan underscore ataupun like-nya gitu. Oke, silahkan bisa teman-teman cobakan. Nanti bagi yang sudah silahkan ya bisa share screen, boleh raise hand gitu ya. Silahkan teman-teman bisa coba. Hari ini memang ini ya, jumlahnya nggak banyak. Atau mungkin banyak yang ini, kelas A. Nggak full ya? Atau gimana? Jumlahnya hanya 20 nih teman-teman. Yang lain gimana? Masih ada seminar? Atau di jalan? Silahkan teman-teman bisa sambil cobakan dulu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, silahkan dicoba gitu ya. Kalau masih ada yang bingung, boleh silahkan ditanyakan. Kita diskusikan bersama. Saya stop share dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mencoba, silahkan. Yang lain kemana teman-teman? Nggak banyak yang ini, nggak banyak yang hadir. Silahkan dicoba dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman kelas A. Kalau misalkan apa, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka berinteraksi dengan kelas yang interaktif. Jadi misalkan ada apa yang saya tanyakan gitu, teman-teman juga merespon. Jadi kelasnya jujur saya nggak, maaf, jujur saya nggak suka kelas kayak kuburan gitu ya. Maksudnya diem doang gitu. Saya minta kalau misalkan teman-teman ada sesuatu, jadi di sini saya tahu gitu, teman-teman ada gitu. Jadi at least nggak only name gitu ya, cuman tinggal nama doang gitu. Jadi saya pengennya teman-teman juga berinteraksi aja. Mungkin kalau kelas A agak baru ya. Kalau teman-teman kelas B sudah terbiasa sih teman-teman. Di FIK juga biasanya saya minta teman-teman kalau bisa jangan jangan kayak ini ya. Kalau misalkan ada ini silakan. Kalau bingung disampaikan. Kemudian jadi jangan teman-teman kayak ini ya. Bukan lagi ini ya siswa, tapi sudah mahasiswa. Jadi misalkan ada apa gitu memberikan respon. Dibiasakan jangan ini ya, jangan pasif. Jadi silahkan ya kalau kalau misalkan ada sesuatu silahkan disampaikan gitu. Saya jujur saya kurang suka gitu kalau misalkan kelasnya cuman kayak ini ya kuburan gitu nggak ngerespon apa-apa. Mungkin sama aja dengan dosen yang lainnya juga gitu. Jadi sebagai bentuk kita saling ini ya respect, saling menghormati satu sama lain silahkan. Kalau memang ada yang bertanya silahkan diberikan respon gitu. Jangan dibiasakan untuk diem aja kayak gitu. Jadi misalkan ini nggak apa open mic nggak apa-apa. Saya malah lebih suka kelas itu interaktif ya. Jangan ini cuman silent, cuma diem aja gitu. Kalau rame boleh, tapi ramenya itu rame yang produktif gitu. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan.
Nanti bagi yang sudah bisa share screen ya. Ibu, maaf, saya mau nanya dong. Boleh, silahkan, Mbak. Yang table employee itu kan ada tipe data yang float 8,2 ya Bu. Itu caranya gimana ya Bu? Floatnya tinggal diiniin aja. Sebentar, saya Pakai sambil share titik atau screen. pakai koma atau gimana ya Bu? Soalnya saya nggak muncul pas saya desk. Sebentar ya. Tadi Oke saya Bu. share screen mana ya? Sama aja. Gimana? Mungkin sambil share screen atau di ini di dari Mbaknya aja kali ya yang share screen. Saya buka Oh soalnya iya, aja ya. iya Sebentar. boleh Bu. Biar nggak bingung. Sayanya buka soal aja sebentar. Oke. Floatnya itu cukup sama persis aja dengan soalnya. Nggak usah pakai titik, tapi koma aja. Sama kayak Koma aja soalnya Bu. persis. Ya, Oh iya. coba di ini aja. Pakai panah atas aja Mbak. Bisa nggak? Tadi udah masuk Udah, employee-nya. udah Bu. Oke. Boleh pakai ini aja deh. Mau delete tabel? Drop table? Iya. Drop table aja. Takutnya nanti kalau pas ditulis nanti beda. Oke. Pakai aja panah atas. Gini ya Bu. Oke, iya. Coba. Oke, coba sambil ditampilkan DSC-nya. Keluar nggak? Sama. Oh iya, Oke, sama sip. Bu. Oke, Makasih terima ya Bu. kasih Mbak. Udah dicoba. Silahkan ya Mbak Agustina, nama sama NIM-nya. Iya, Sekalian udah dicoba nomor 1 ya, iya Bu. buat tabelnya. Silahkan, nanti teman-teman bisa membantu untuk mengisikan ya, sudah dibuatkan tabelnya. Silahkan, bisa dicatatkan nama dan NIM-nya. Silahkan bagi teman-teman yang lain bisa sambil mencoba ya. Mau pakai raise hand, kalau di sini raise hand ya keluarnya ya, nggak kayak kalau di offline ya.
Oke, bagi yang sudah nanti silakan ya bisa dilanjutkan dengan mengisikan datanya. Mungkin ada beberapa, ada 7, jadi agak lumayan banyak ya. Dan juga ada salarinya mungkin ya, nanti teman-teman disesuaikan ya salarinya, takutnya nanti waktu dipanggil datanya, keluarnya mungkin antara teman A dan teman B bisa beda ya. Jadi silakan disesuaikan dengan soalnya ya, takutnya ada yang typo, jadi kok keluarnya nanti bisa beda gitu. Angkanya juga, karena ada angkanya biasanya. Silahkan teman-teman disiapkan dulu. Teman-teman nggak usah ini ya apa namanya terbebani ya, kalau kelas saya emang kayak gitu ya teman-teman. Saya lebih suka kelas interaktif gitu, saya nggak suka kalau teman-teman jadi kayak diem aja gitu. Saya mikirnya karena diem tuh ada dua arti teman-teman, teman-teman bingung atau ya nggak paham gitu ya, atau teman-teman ini nggak join gitu. Jadi saya tinggal ini doang teman-teman, tinggal nama saja beneran. Karena dulu saya pernah ada cerita sih teman-teman, sedikit intermezzo aja ya sambil mungkin ngerjain di kampus sebelum saya di UPN sih teman-teman. Nggak tahu kalau di UPN. Saya pernah diceritain teman dosen teman-teman. Jadi waktu itu pandemi awal ya. Jadi kelasnya itu online gitu ya. Semuanya kebetulan disuruh on cam. Nah, ketika mahasiswa itu dipanggil, itu nggak ada teman-teman, di mana dia ternyata lagi keluar gitu. Nah, itu bikin salah satu teman dosen saya kurang ini ya istilahnya. Jadi beliaunya agak marah gitu ya, karena tidak berpartisipasi tapi tidak izin juga gitu-gitu. Nah, mungkin sebenarnya kalau saya pribadi belajar itu bisa di mana saja, tapi tolonglah kalau memang ada ini teman-teman juga sambil ini ya, nggak apa-apa sih kalau saya pribadi, teman-teman nanti bisa sambil belajar sambil jalan nggak apa-apa. Yang penting komitmen sih. Kalau misalkan ada nggak ngikutin berarti nanti misalkan apa namanya pembelajaran tersebut teman-teman harus sudah bisa gitu. Dibandingkan yang mungkin ini ya apa namanya, kalau misalkan teman-teman merasa sudah pede harusnya bisa gitu ya, itu membuktikan gitulah, kalau bahasa Jawanya sembodo lah, maksudnya benar-benar bisa membuktikan ya confident-nya, kalau misalkan nggak hadir meninggalkan kelas dan sebagainya berarti nanti bisa mengikuti kelas dengan baik gitu, jadi tanpa kelewatan gitu ya, karena kebanyakan rata-rata gitu, jadi ninggal kelas tapi kalau ditanya nanti nggak bisa gitu, nah itu lemah tanggung jawabnya teman-teman. Nah, kenapa kalau misalkan diberi waktu untuk ikut kelas kok tidak ikut kelas? Nah, gilirannya ditanya ada soal dan sebagainya nggak bisa. Nah, kayak gitu kan berarti tidak bisa menunjukkan ya rasa confidence-nya ya, tanggung jawabnya juga ya. Gitu. Komitmennya aja teman-teman. Kan sudah mahasiswa ya. Jadi saya biasanya respect sama teman-teman. Karena sudah mahasiswa tentunya sudah bisa menentukan mana yang priority, mana yang bukan gitu. Sambil dicoba ya tadi, datanya agak banyak soalnya ada 7. Nanti untuk yang nomor 3 itu by copy bisa teman-teman. Kalau bisa di copy aja, cuma nanti silahkan diperhatikan tanda petiknya ya untuk yang nomor 3. Itu kalau nggak salah karena pakai teks ada yang nggak terbaca di apa namanya tadi ya, di comment line itu kebacanya bukan petik gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman cek lagi tanda petiknya khususnya untuk yang nomor 3 kalau ingin langsung copy. Tapi kalau teman-teman ingin mengetikkan gitu ya, langsung mengetikkan sendiri, nanti mungkin sambil dicek ya gitu. Silahkan ya teman-teman kalau mau sambil minum nggak apa-apa. Besok berarti yang minggu depan ya, kita nanti balik di jadwal semula ya kalau teman-teman ingin offline. Tadi soalnya kemarin saya lupa tanya ke ini ya, labnya. Katanya labnya dipakai kalau geser jam sore. Oh iya, Mbak Maulidia, silahkan. Yang sudah, nggak apa-apa teman-teman. Kalau sudah siap, open mic aja nggak apa-apa. Sambil ini. Nggak usah kikuk. Kalau di kelas saya santai aja, teman. Kayak kelas diskusi aja. Santai, silahkan. Baik, Mbak Maulidia, silahkan. Ini yang soal nomor berapa? 2 ya. Oke. Ada masalah ya sama mic-nya? Nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ini bisa open mic, nggak apa-apa. Sambil menjelaskan ke temannya boleh. Sangat disarankan ya kalau dari saya biasanya gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa apa istilahnya menyampaikan ya apa namanya public speaking ya.
presentasi ke teman-teman gitu juga biar terbiasa. Ini yang untuk insert ya. Silakan nanti teman-teman bisa mencobakan. Mungkin ada problem ya sama mic-nya ya di Mbak Maulidia ya. Bisa? Oke. Agak kecil tapi ya. Bisa agak diperbesar? Atau di saya yang kurang ini ya. Kurang ini. Coba. Terdengar? Terdengar? Lebih jelas? Oke. Ini yang masukin datanya ya, Bu ya? Ada berapa data? Ada 7. 7 data. Oke. Ini tadi ini ya teman-teman coba perhatikan deh. Kalau teman kita tadi, karena kita coba lihat, kita pakainya float kan, di mana nanti teman-teman menginputkannya juga nggak usah sampai pakai koma 00. Cukup seperti ini aja. Karena kebetulan kita tadi dengan tipe data ya, tipe datanya kan sudah float ya, nanti dibuatkan kalau kayak di Excel teman-teman, sudah ada tadi ya komanya gitu. Jadi teman-teman nanti menginputkannya contohnya seperti ini saja. Jadi input biasa saja angka gitu ya. Nanti otomatis untuk yang koma sudah mengikuti ya dari ini ya hasil float tadi ya yang kita set dari tipe datanya. Gitu. Ini contohnya ya teman-teman implementasinya. Silakan Mbak Maulidia, silakan nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Kita sudah dapat nomor 1 dan 2. Silakan teman-teman. Kalau untuk nomor 3 nih bisa sambil copy. Tapi hati-hati ya di tanda petiknya di situ. Tanda petiknya takutnya saya ini deh antara teks sama yang nggak kebaca di ini ya di compilernya ini apa namanya SQL. Silakan teman-teman sambil cek ya untuk petiknya ya. Yang untuk soal nomor 3 hati-hati di sana ada beberapa ini ya tanda petik yang kalau menurut saya nggak terbaca itu nanti. Jadi teman-teman gantikan dengan petik sendiri ya, baik ketikan. Silahkan mungkin sambil dicoba. Syukur-syukur malah udah pada selesai. Mbak Sarah, silahkan. Teman-teman kalau udah bisa boleh sambil open mic, boleh langsung aja. Nggak harus raise hand, nggak apa-apa. Silahkan, boleh sambil share screen ke temannya hasil dari percobaannya. Baik, mungkin sambil open mic, boleh Mbak Sarah. Untuk soal nomor 3 ya, tadi kita ada berapa sih? Soal 7 ya, 7 statement ya. Silakan. Oh, kebablasan. Ke atas aja. Awas, ke atas, terlalu ke atas ya. Oke, coba ke bawah. Oke, pelan-pelan. Nah, boleh sambil dijelaskan tadi ke temannya ada berapa soal tadi di nomor 3 yang sudah dicoba? Ada 7, Ibu. Oke, 7 soal. Yang pertama tadi mana? Yang 200 ya? Iya, itu 200 kebaca nggak? Itu yang 200 yang ini jadi masukin mencari nilai yang diawali dengan 200. Oke. Di sini di tabel ini ada dua nama yang gajinya tuh 2.000 gitu, Bu. Yang awalnya 200. 200. Oke. Ya. Kemudian yang kedua itu mencari nilai yang ada 500-nya di mana aja. Jadi ada 4 data, yaitu ada 4 data yang salary-nya itu ada 500-nya, Bu. Oke, ada 4 ya hasilnya. Oke, 4 data. Iya. Kemudian ada yang underscore. Selanjutnya yang underscore ini yang nilainya memiliki 500 di posisi 2 dan 3. Oke. Ada 4 data juga. Ada 4 data ya. Oke, lanjut yang ke bawah 2 underscore ya. Yang selanjutnya itu mencari nilai yang diawali dengan angka 2,
terus panjang minimal karakternya itu 3 karakter. Ini ada 2 data. 2, oke. Ada beberapa ya, 2 dan beberapa gitu ya. Oke. Ya, terus yang selanjutnya itu ini saya salah Ibu, ini aturan name malah saya lari ke ketiknya. Oh, ini nomor E ya? Yang Iya, E itu apa? yang F Bu. Yang F. 4 tadi Iya. udah. Yang 4 nih kosong. Salary like 4 itu. Udah, iya kosong Bu. Kosong ya, salary Iya. like 4. Ini nilai yang diakhiri dengan angka 4 itu nggak ada datanya. Oke, bener ya, karena 00 semua. Oke, Iya. kemudian yang AK yang di bawahnya. AK-nya berapa? Yang ini Nama. ada 2 data Bu. Nama ya. Ya, namanya yang di posisi kedua huruf A, terus terakhirnya huruf K. Itu ada 2 data. Ada Oh, 2 yang nama. tadi ini ya, kolomnya salary ya pakainya ya, betul-betul. Iya, Nah, maaf Ibu nggak salah. apa-apa, teman-teman. Kayak gini hati-hati aja. Jadi nanti nggak apa-apa kalau dibahas kayak gini kan bisa teman-teman bisa sambil diskusi ya. Oke, jadi Iya. perhatikan kolom ya, kolom yang diambil ya, yang mana yang disamakan. Oke, kita punya name. Kemudian yang terakhir Mbak, yang 2 Yang underscore. terakhir ya gini Bu. Ya. Tapi saya nggak tahu ini underscore-nya ada berapa banyak. Tapi pas saya copy paste itu, ada 2 underscore gitu Bu. Jadi kan di Oke, sini 2 ya, 4 ya, berarti 4 karakter ya. iya, 2, 0, 0 ya. ini kan nilai yang diawali dengan angka 2 terus diakhiri sama Oh iya, 2 huruf karakter. Betul. angka 0, totalnya itu 2 karakter. Tapi ini kan adanya 3 karakter bukan 2, jadinya jadinya nggak ada datanya. 2 karakter. Sebentar. Kan 2 ya. 2 karakter harusnya masuk kan 200 ya? Coba sebentar. Ini kan nolnya nolnya 3. Nah, terus ini kan yang dicari itu 2 karakter. Sementara di sini ada 3 karakter nolnya. Teman-teman gimana? Ke ini nggak? Yang ini. Yang nomor terakhir nih. Ada ini ya. Sebentar. Kalau dicoba itu sama, coba Mbak diketik lagi di bawah gitu ya. Pakai tanda, tapi coba deh petiknya deh. Petiknya coba diganti. Ini enggak? Oh iya, bentar ya Bu. Coba Saya deh. kopas aja ya Bu. Enggak usah kopas, pakai panah atas aja. Keyboard itu. Boleh kalau di kopas bisa? Mau? Apa itu? Bisa. Boleh? Di kopas aja kalau bingung. Ke double. Pelan-pelan. Panah atas saja pilih. Panah atas saja nggak apa-apa. Nah itu. Coba pilih yang 200 tadi coba. 2 ada angka 22-nya tadi. Hati-hati salary ya soalnya bukan name. Kayaknya petiknya deh. Saya sempat ngetes tuh ada 2. Dua underscore no. Coba keluar berapa? Oh, tetap ngebacanya empty set ya? Karena ini kayaknya deh. Nanti ini teman-teman, mungkin nanti kalau misalkan ya, teman-teman ini pengaruh sama ininya juga kayaknya deh. Tipe data deh. Nanti kalau misalkan teman-teman gunakan, kebetulan saya sempat nyobain ada 2 ya, pakai float sama integer. Kalau teman-teman panggilnya pakai integer, itu akan keluar hasilnya si 2000 tadi akan kebaca. Karena di sini mungkin float ya tipe datanya ya. Jadi dia akan ngebacanya empty set karena ada beberapa karakter di belakangnya gitu ya. Jadi harus sama persis ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mungkin testingnya ya, kebetulan kita nggak pakai yang tipe data float, misalkan integer gitu ya. Nanti teman-teman menggunakan sintaks yang digunakan teman kita ini, nanti hasilnya akan ada yang bersalari 2000. Itu akan terpanggil ya. Keduanya akan terpanggil ada 2 data gitu. Nah ini hanya referensi saja. Misalkan nanti teman-teman mencobakan dengan tipe data yang berbeda. Jadi tidak jarang mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau float itu memang untuk mengakomodir yang ini ya apa namanya
desimal gitu ya, ada koma-komanya gitu ya. Karena di sini kan cuma diminta ini, mungkin secara data kan ini ya bentuknya ya teman-teman ya. Baik, nggak apa-apa, kan sudah dicobakan ini, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah dicobakan ya tadi. Saya takutnya soalnya ada tanda petiknya nggak kebaca dan sebagainya. Tapi memang empty set ya bacanya ya, karena bisa floatnya juga ya di sini. Kalau saya ngelihatnya kayak tipe datanya deh, tipe datanya yang membuat dia nggak terpanggil ya. Ada 2 ya. Kalau tadi apa Mbak? Pakai tipe datanya yang dari Mbak Sarah. Kebetulan tadi kan beberapa teman ya ngejelasin yang di atas. Sama, float ya? Kayaknya koma deh. Iya, sama Bu. Koma sama ya, float. Nggak apa-apa, nggak apa. Kan beda ini ya, outputnya nggak apa. Terbacanya berarti empty set ya, nggak yang sama persis ya. Kalau nanti kalau pakai integer itu soalnya nggak ada koma 2 ini teman-teman, 2 digit di belakang. Jadi 2 ini akan terbaca 2000 ya. Ada 2 nol di depannya itu akan ikut terbaca. Maka nanti hasilnya akan 2. Nah, ini juga mungkin nanti teman-teman ketika menerapkan pemilihan tipe data, kalau misalkan tidak ditentukan, nah nanti teman-teman bisa gunakan gitu ya. Tapi kalau memang ditentukan nggak apa-apa teman-teman, hasilnya memang seperti ini gitu. Oke, silakan Mbak Sarah, nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Terima kasih ya sudah mencobakan. Silakan Baik, teman-teman. terima kasih kembali Bu. Silakan Mbak, nama dan NIM-nya ya, jangan lupa. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk kasus berikutnya ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan menemui kasus seperti tadi ya. Kalau memang kita menggunakan yang float gitu ya, karena kan ada beberapa digit di akhir ya. Jadi dia inginnya mungkin yang agak mirip sama secara struktural ya tadi ya. Nah itu jadi jatuhnya empty ya. Nah kita bisa bergeser ke kasus yang kedua teman-teman. Silakan bagi yang sudah mencoba. Ada beberapa ya, 5 kolom ya. Kode, nama, harga modal, harga beli, dan stok ya. Silahkan dicoba dulu. Nanti kalau nggak nyampe ya nggak apa-apa deh teman-teman. Nanti buat latihan ya lanjutannya. Tapi kalau bisa dicoba sekarang aja nggak apa-apa. Nanti sambil kita bahas bersama ya tadi ya. Kan bisa sambil diskusi. Kayak tadi ya kita ketemu ternyata nggak keluar ya yang nomor apa? Nomor berikutnya kan gitu. Mbak Sarah sudah lagi? Mau lanjut? Sudah. Boleh, boleh, silakan. Mbak Sarah. Nanti ini lagi aja nggak apa-apa. Nanti by name lagi. Ya, silakan. Ya, baik Ibu. Tabel barang ya. Untuk tabel barang, silakan. Kita punya varchar. Kemudian apa nih? Varchar 310 ya, integer 11. Silakan. Oke, kita sudah dapatkan. Boleh? Mau sampai insertnya? Insertnya sudah? Oke, datanya sudah ya? Sudah Ibu. Oke, datanya berapa? Ada 5 ya. Iya, B1 ada sampai 5 Ibu. dengan 5. Oke, silahkan. Mau di ini? Oh sudah mengerjakan malahan. Nih teman-teman. Boleh sambil dibahas ke teman-temannya boleh deh nanti. Berarti langsung masuk ke ininya aja Urut ya, aja dulu pertanyaan. kayaknya. Boleh. Urut dulu aja dari pertanyaan yang ketiga ya. Buat tampilan yang ini ya. Yang B2, B3, dan B5. Ada pasta gigi, sikat gigi, dan korek api. Itu gimana caranya tuh? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Satu-satu aja dulu Mbak. Biar nggak bingung temennya. Saya lihat soal dulu ya Bu. Ya, lihat soalnya dulu aja. Dijajar aja kalau bisa. Jadi sebelahnya soal, sebelahnya hasilnya gitu. Saya Berarti juga nih. langsung nomor 3 ya Bu. Ya, nomor 3 saja. Nanti teman-teman silakan mengikuti ya untuk pembuatan tabel dan juga insertnya sama ya seperti biasa. Hanya di sini nanti poinnya ke pattern matchingnya ya kita diskusinya. Biar nanti teman-teman kalau ada masalah kayak tadi bisa kita diskusikan ya. Ada hasil yang agak membingungkan biar bisa dibahas. Silahkan mungkin dari I dulu aja kali ya, biar nggak bingung. Iya, jadi ini kan disuruh mencari yang huruf akhirannya itu I. Terus di sini ada nama barang, jadi pakai apa sintaksnya select, terus bintang from barang, where, nama underscore barang, terus like, terus pakai tanda kutip, persen sama huruf I. Habis itu tutup kutip sama apa sih tanda titik koma. Iya, hasilnya Nah, yang hasilnya apa? itu Berakhiran I ya. ya, jadi ada 3 data yang berakhiran I. Pertama pasta Oke. gigi, sikat gigi, sama korek api.
Nah, oke. Kata kuncinya yang nomor 3 adalah berakhiran i, teman-teman. Nah, silahkan ya, nanti dibuat untuk sintaksnya. Kemudian kita masuk yang keempat. Mau diborong semua? Gak apa-apa, Boleh, Bu. nggak apa-apa, boleh. Silahkan. Untuk Nomor 4 apa logikanya? untuk Mendapatkan yang sabun sikat gigi. nomor 4 itu cari huruf yang depannya S. Nah, yang Oke, depannya S itu kan di nama barang. Itu nama ada 2 barang. data. Ya, Ada? yang pertama ada 2 data. Yang pertama ada sabun terus sama sikat gigi. Oke. Yang keempat itu kata kuncinya di S ya, teman-teman ya. Kalau tadi kan I ya, sekarang S. Kemudian kita lanjut untuk yang kelima. Untuk Kelima yang itu apa? Patternnya. untuk yang nomor Ya, 5 itu cari yang angka depannya itu angka 1 pada tabel stok. 1 pada tabel stok. Oke. Jadi ini Oke, ada betul. muncul 4 data. Angka 1 dengan tabel Terus stok ya. untuk Oke. ya Ibu. Terus untuk yang nomor 6 itu cari yang depannya angka 3. Nah, yang depannya angka 3 itu cuma ada 1 data Oke, stok, betul. di stok. Terus yang Terakhir, terakhir itu yang mengandung 5 karakter pada tabel nama barang. nama barang Ya, ada 5 karakter. Oke, yang dipanggil ya, ada apa saja? ada sabun sama rokok. Oke, ini stop dulu ya Mbak di sini sebentar. Nanti, nah ini adalah beberapa ini ya teman-teman ya ide dari teman kita gitu ya. Jadi logiknya teman kita gitu. Kebetulan logiknya Mbak Sarah mengambil dari beberapa ini. Nah nanti ini teman-teman misalkan ya ingin menyesuaikan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus teman-teman mengikuti logik atau ini ya logika berpikirnya Mbak Sarah. Misalkan saya berikan contoh ya. Tadi untuk misalkan yang poin nomor 6, katakanlah teman-teman tadi kan, maaf, poin yang nomor ini ya, apa namanya, 5 ya, mungkin start dari poin nomor 5 nih teman-teman. Ini kan tadi dia pakai ini ya Mbak Sarah, pakai yang stoknya ada start 1. Nah, di sini kalau saya pakai nih, misalkan teman-teman, pakai yang lainnya gitu ya, dengan yang ada huruf A-nya misalkan. Nah, itu juga bisa. Jadi logiknya terserah teman-teman. Gimana cara mendapatkan tampilan tersebut gitu. Misalkan saya gunakan yang A gitu. Kan nggak ada tuh rokok, ada A-nya kan. Nah, itu juga bisa. Kemudian sama juga yang 6. Ini kan bisa keluar lawannya ya dari beberapa list yang di atas tadi. Nah, ini kebetulan dia kebalikan dari stok. Kalau saya mungkin bisa kebalikannya ya dari yang tadi ya dengan nama barang. Nah, ini teman-teman silahkan. Kan tidak ada ketentuan ya. Harus teman-teman melihat dari kolom yang mana yang akan teman-teman analisis pattern atau polanya. Jadi silahkan kreativitas teman-teman saja untuk bisa menampilkan barang sesuai yang diminta gitu. Nah, ini kebetulan sudah dibantu ya oleh teman kita oleh beberapa contoh logiknya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin berkreasi tidak fully harus seperti Mbak Sarah boleh. Nanti silakan dicobakan kan pattern ya. Yang penting kayak puzzle teman-teman. Menyesuaikan aja. Dipasin aja teman-teman kebetulan outputnya bisa sama ya gitu. Nah, nanti berarti patternnya bisa teman-teman sesuaikan dari dari data tersebut pattern apa yang teman-teman bisa dapatkan ya untuk menghasilkan output data yang serupa gitu. Itu silakan Mbak Sarah bisa ditulis ya nama dan NIM-nya. Mungkin bisa ditulis aja di bawahnya kasus 2 gitu ya. Di copy aja Mbak. Baik Ibu. Ditulis aja Mbak Sarah nama dan NIM-nya lagi di copy, kemudian di bawahnya mungkin bisa dituliskan ya kasus yang kedua ya 1 sampai 7 gitu. Baik Ibu. Saya stop share ya Ibu. Ya, terima kasih ya. Oke, Terima teman-teman kasih kembali. sudah dibantu nih teman-teman, udah langsung beres sehari. Jadi nanti tinggal teman-teman cobakan ya, disiapkan tadi ya di screenshot saja, kemudian didokumentasikan, silakan nanti tinggal disubmit gitu. Oke, bagi yang sudah nanti silahkan bisa dikumpulkan gitu ya. Nanti bagi yang belum silahkan ya nanti bisa dicek kembali. Seperti biasa deadline-nya kalau di saya biasanya saya buat seminggu ya. Jadi kelasnya tadi kebetulan barengan sama kelas Bu Viva, jadi deadline-nya saya buat sama ya. Jadi minggu depan Selasa tapi pukul 8 gitu.
Oke, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Teman-teman sudah mencobakan latihannya juga. Nanti silakan dicoba bagi yang belum ya. Nanti kemudian ini ya kasus 2. Oke. Sebenarnya semua aja Mbak, nomor 1 sampai 7. Nggak apa-apa. Kasus 2 all ini sebenarnya. Nah, oke, nanti sebelum kita akhiri, teman-teman saya minta bantuannya bisa on cam nggak? Kalau kesulitan nggak apa-apa, buat dokumentasi aja. Kan ada namanya ya. Nggak apa-apa sih, buat dokumentasi aja saya mau print screen. Nanti kalau misalkan bukti dokumentasi. Nanti minggu depan insya Allah kalau teman-teman tidak ada acara, jika teman-teman memang lebih, apa ya, istilahnya lebih suka untuk offline gitu ya, nanti silahkan ya teman-teman bisa kita kembali ke jadwal semula ya, hari Selasa pukul 10.30. Misalkan memang teman-teman sedang tidak ada acara gitu ya, jadi biar jadwalnya tetap gitu. Takutnya nanti kalau pindah-pindah itu kalau lab tuh harus ada nanti takutnya ada tabrakan dengan kelas lain gitu. Jadi kalau bisa di saya juga takutnya kalau kita pindah hari gitu teman-teman atau jadwal tuh agak kesulitan juga nanti nyari penggantinya jatuhnya tuh. Makanya tadi nggak apa-apa ya saya mungkin lebih prefer online gitu. Yang penting nggak ngutang gitu teman. Kalau saya juga ngutang pertemuan tuh agak sedikit kesulitan nanti kita cari penggantinya. Oke, dan di mana nanti materinya takutnya ketinggalan juga. Saya izin screenshot ya. Mungkin teman-teman yang mau join boleh nih saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya screenshot dulu. Oke, saya simpan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kelas A nggak apa-apa, santai aja. Saya memang kadang-kadang agak kayak gitu ya. Saya nggak suka kelas yang sepi sih, teman-teman interaktif aja. Jadi kalau misalkan ini yang penting aktif aja. Kalau misalkan ada yang kesulitan, silakan disampaikan. Kayak teman-teman kelas B itu juga kadang-kadang saya ngulang lagi nggak apa-apa. Tapi teman-teman jadi jangan kesulitan diiniin sendiri gitu ya. Atau mungkin tanya temannya juga boleh gitu ya. Mana yang terbaik gitu. Saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Selasa pukul 10.30 ya seperti biasa untuk kelas offline-nya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Saya tutup kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin stop dulu ya kelasnya.